Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Nah, apa itu teori humanistik? Teori humanistik ini yaitu proses di mana proses untuk memanusiakan manusia. Nah, jadi mereka itu berhak untuk mengaktualisasikan diri mereka. Mereka juga mampu dalam mengembangkan dirinya sendiri agar nanti bisa diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, teori humanistik ini dimiliki atau terbagi menjadi dua ranah. Yang pertama, ranah kognitif dan ranah afektif. Nah, dalam dua ranah tersebut sangat mempengaruhi dalam proses belajar humanistik. Humanistik ini terbagi menjadi tiga tokoh. Yang pertama ada dari Carl Rogers, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga Arthur Wickhoms. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, proses dalam belajar itu termasuk dalam berpengalaman yang dialami oleh si peserta didik atau si anak. Berarti anak memiliki kecenderungan dalam dirinya dalam konsep yang menarik dan unik atau selaras dalam konsep pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, si Lily anak yang cerdas dan pintar, tetapi jika pembelajaran yang dimulai, dia akan merasa marah dan sangat malas dalam mengikuti pelajaran tersebut. Dan di sisi lain, si Lily ini dia mampu dan mengerti bagaimana kegiatan yang harus ia lakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Yang kedua dari Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa proses belajar itu mampu untuk mengaktualisasikan diri mereka. Jadi mereka itu mampu dalam memahami lingkungan dan potensi dirinya, dan mampu mengembangkan kemampuan dalam diri anak tersebut. Sebagai contoh penerapannya yaitu seorang anak sangat pintar dan cerdas dalam hasil karya gambarnya, sehingga dia berlatih dan berlomba-lomba dalam menggambar hasil karyanya tersebut, sampai akhirnya gambar tersebut mampu dan memiliki gambaran seperti gambar aslinya. Berarti anak tersebut mampu menggali potensi dirinya sehingga mampu mencapai titik keberhasilan. Nah, yang ketiga dari Arthur Wickhoms. Ia berpendapat bahwa belajar itu bisa di mana saja dan memiliki arti bagi seorang anak tersebut. Seorang guru tidak bisa memaksakan anak atau peserta didik dalam berbagai hal yang tidak diminati atau tidak disukai oleh peserta didik tersebut. Nah, maka dari itu, jika ada anak yang melawan dalam pembelajaran, berarti anak tersebut belum mau atau belum meminati dalam proses belajar tersebut. Kenapa? Mereka belum meminati pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Sebagai contoh, ketika anak tersebut tidak mengkreasikan atau tidak kreatif dalam menggali hasil karyanya tersebut, tetapi dia bukan berarti tidak kreatif. Bisa tetapi dia merasa enggan atau terpaksa dalam belajar yang tidak ia sukai. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik ini.
Adapun kelebihan dari teori humanistik, yang pertama, sangat mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana yang saling menghargai dan saling menghargai dalam perasaan seseorang. Yang ketiga, peran aktif peserta didik. Dan yang keempat, eh, anak mampu memahami potensi dirinya dan memahami lingkungan mereka tersendiri. Dan adapun kekurangan dari teori humanistik ini, yang pertama itu pengujiannya yang tidak mudah. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan sangat subjektif. Yang ketiga, kreatif yang sering disalahgunakan. Yang keempat, pemikiran yang sangat tidak terpusat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.